Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Khoirunisa. Apa kabar semuanya teman-teman Ibnu Hayyan? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman-teman yang hari ini mungkin tidak bisa masuk karena sakit, syafaqillah ya. Semoga Allah angkat segala penyakit kalian dan bisa beraktivitas mengikuti pelajaran hari ini. Nah teman-teman, jangan lupa ya murojaahnya, hafalannya tetap dilaksanain ya. Salat 5 waktunya jangan sampai ditinggalin teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar tematik di tema 2, subtema 3 di pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum Ustazah memulai pelajaran hari ini, Ustazah mau tanya nih, pelajaran yang kemarin kita sudah membahas apa saja? Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran kedua, 3, dan 4. Nah, kita baru saja kemarin membahas membuat listrik dari jeruk nipis. Nah, apa saja kemarin bahannya kita membuat listrik dari jeruk nipis? Ya, dengan menggunakan koin, kabel, dan jeruk nipis. Lalu yaitu ada upaya penghematan energi. Nah, upaya penghematan energi apa? Yaitu kita dengan menggunakan alat rumah tangga yang ramah lingkungan. Lalu misalkan ketika teman-teman berangkat sekolah nih, nah lebih baik pakai sepeda karena lebih menghemat energi. Lalu ada lagi yaitu menghemat energi di dapur. Nah, apa saja kemarin menghemat energi di dapur? Menghemat energi di dapur misalnya ketika bunda kalian sedang memasak nih, mau membuat bumbunya. Nah, kalau bisa bumbunya itu tidak perlu dengan menggunakan blender, cukup dengan diulek karena hal itu akan dapat menghemat dari energi listrik ya. Oke, Ustazah akan lanjut, yaitu Ustazah akan menjelaskan materi hari ini, yaitu Ustazah akan menjelaskan makanan-makanan yang terbuat dari singkong. Nah, nanti ada apa aja sih? Nah, makanan yang terbuat dari singkong tentunya teman-teman sudah lebih tahu ya. Oke. Lalu yang kedua yaitu manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Nah, lalu yang ketiga yaitu pengertian dari biotanol. Yang keempat yaitu menyajikan lagu kring-kring ada sepeda. Nah, pasti teman-teman udah sering dengar ya, kring 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 bunyi sepeda. Lalu yang kelima yaitu percobaan energi listrik dari buah kentang. Nah, kemarin kita sudah membuatnya energi listrik dari jeruk nipis, sekarang yaitu dari buah kentang. Lalu yang keenam yaitu kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Apa saja sih nanti kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Oke, check it out. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukurin. Lalu salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan menjaga kelestariannya. Nah, sebelum melakukan sesuatu yang baik hendaknya kita mengawali dengan apa teman-teman? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga saat kita mempelajari tempo dan tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Nah, dalam keseharian kita selalu memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang berupa makanan. Nah, biasanya kita orang Indonesia sumber makanan pokok kita itu apa?
tentunya nasi ya. Nah, makanan pokok kita sebagai orang Indonesia yaitu nasi, singkong, jagung menjadi kebutuhan kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan mempelajari makanan singkong untuk lebih lanjut. Kita lihat video ini ya teman-teman. Nah, dari gambar-gambar yang Ustazah kasih ini, Ustazah akan jelaskan makanan apa saja sih yang terbuat dari olahan singkong. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarnya, ya. Yaitu ada gorengan kisman. Kisman itu terbuat dari singkong. Ada timus. Nah, biasanya kalau makanan kampung, makanan Betawi itu ya, ada timus, lalu ada singkong keju. Nah, singkongnya digoreng lalu ditopping keju dan coklat. Lalu apa saja? Ada getuk. Nah, getuk itu ternyata terbuat dari olahan singkong, teman-teman. Ya, lalu ada keripik singkong balado. Tentunya terbuat dari olahan singkong. Apalagi teman-teman? Ya, pokoknya banyak ya makanan-makanan Indonesia, khas Indonesia yang terbuat dari olahan singkong. Oke, setelah ini Ustazah akan lanjut menjelaskan manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Sebagai besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong, ya, singkong yang termasuk dalam kelas umbi-umbian dan sering dimakan ubi kayu. Hal ini disebabkan singkong mempunyai umbi, yaitu terdapat pada pangkalan batang pohon singkong. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman jangan lupa buka buku tematiknya lagi ya, halaman 117. Nah, yaitu saja akan menjelaskan manfaat singkong bagi kehidupan manusia, ya. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong. Nah, teman-teman juga tentunya sudah tidak asing ya apa itu singkong. Nah, singkong ini termasuk dalam kelas umbi-umbian dan sering dimakan ubi kayu. Nah, atau dalam hal lain ada ubi ya. Lalu hal ini disebabkan singkong mempunyai umbi, yaitu terdapat pada pangkalan batang pohon singkong. Ya, nah tidak hanya dapat diolah menjadi makanan yang enak seperti bisa perkedel singkong. Lalu biasanya tentunya sih tidak dengan bulan puasa saja ya. Selain bulan puasa kita juga sering makan kolak. Nah, kolak yang terbuat bisa dari singkong, bisa dengan ubi, ya. Lalu ada tape singkong. Nah, ternyata tape ini bahan olahannya yaitu terbuat dari singkong loh, teman-teman. Ya, tape yaitu olahan dari singkong dengan dicampur ragi. Lalu nanti didiamkan selama beberapa minggu. Kemudian maka akan menjadi tape. Ya. Lalu ada getuk. Nah, tentunya teman-teman tahu dong getuk. Nah, Ustazah suka banget loh sama getuk juga. Nah, getuk itu terbuat dari olahan singkong. Ya, getuk terbuat dari olahan singkong. Lalu ada topping kelapa. Dan ada keripik samiler. Ada keripik jamblem dan keripik singkong dan banyak lain-lain yang Ustazah nggak bisa sebutin satu-satu lagi ya. Lalu singkong juga bisa diolah menjadi tepung singkong. Ternyata singkong ini bisa juga diolah untuk menjadi tepung singkong. Nah, rata-rata tepung singkong difungsikan untuk membuat aneka kue tradisional dan dapat juga untuk membuat kue brownies. Nah, tidak hanya itu saja, dikarenakan singkong mengandung zat pati 2 kali lebih banyak daripada kentang. Nah, singkong ini mengandung karbohidratnya sangat tinggi ya. Dia seperti nasi. Ya, karena
umbi-umbian ini memang mengandung karbohidratnya tinggi sekali ya, seperti 11-12 dengan nasi ya. Jadi ketika kita belum makan nasi dengan kita sudah makan singkong itu rasanya sudah kenyang banget gitu, karena singkong ini mengandung karbonhidrat yang sangat tinggi ya. Lalu singkong juga dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi kan. Nah, walau begitu, orang-orang tetap punya anggapan bahwa singkong adalah makanan kampung yang tak memiliki kandungan gizi. Nah, ternyata kok singkong nggak ada gizinya sih Ustazah? Nah, padahal seandainya diteliti lebih rinci lagi, singkong ternyata juga termasuk dalam kelompok makanan bernutrisi tinggi. Nah, sebaiknya jangan menyepelekan singkong ya sebelum mengetahui kondisi nutrisi beserta manfaat yang dimilikinya. Lalu para ahli gizi mengungkapkan bahwa di dalam singkong terdapat kandungan nutrisi berupa karbohidrat. Yang tadi Ustazah bilang ya, singkong itu mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Lalu ada protein, serat, dan asam folat. Nah, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, dan vitamin E. Lalu ada vitamin K. Ada kalsiumnya, ada zat besinya juga teman-teman. Nah, apabila kalian amati banyak penjual makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, getuk, tape, balok, donat, dan lain-lain sekitar kita, hal ini biasa terjadi di desa-desa dan sudah menjadi mata pencaharian setempat. Nah, ya. Sebenarnya kadang kita di jalan suka ketemu ada penjual getuk, ada penjual singkong. Dan memang singkong ini berasal dari pedesaan. Ya. Lalu hal ini biasa di desa-desa sudah menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Nah, oleh karena itu tidak sedikit usaha kecil, menengah, bahkan pabrik yang mengandalkan singkong sebagai bahan bakunya. Baik teman-teman, kita lanjut di yang ketiga ya. Ustazah akan menjelaskan apa itu bioetanol. Coba teman-teman buka di halaman 118 ya. Nah, bioetanol adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan, di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Nah, di Indonesia, minyak bioetanol sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di negara ini dan sangat dikenal masyarakat. Lalu, tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan bioetanol adalah tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi, seperti tebu, nira, sorghum, ada ubi kayu, lalu garut, ubi jalar, ada sagu. Nah, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung, dan kayu. Nah, banyaknya variasi tumbuhan yang tersedia memungkinkan kita lebih leluasa memilih jenis yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Sebagai contoh, ubi kayu dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Nah, ternyata ubi kayu ini bisa tumbuh di tanah yang kurang subur ya. Biasanya kalau misalkan ada tanaman yang hanya menginginkan tanahnya yang subur, baru dia bisa tumbuh. Tapi untuk ubi kayu ini ternyata dia bisa tumbuh di tanah yang tidak kurang subur. Nah, memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit dan dapat diatur waktu panennya. Tapi kadar patinya yang hanya 30% masih lebih rendah dibandingkan dengan jagung. Nah,
Biaya produksi bioetanol tergolong murah karena sumber bahan bakunya yaitu merupakan hasil limbah pertanian atau produk pertanian yang nilai ekonomisnya rendah serta berasal dari hasil pertanian budidaya tanaman pekarangan atau hortikultura. Nah, apa sih yang dimaksud hortikultura? Nah, hortikultura ini adalah hasil pertanian budidaya tanaman pekarangan yang dapat diambil dengan mudah. Dilihat dari proses produksinya tetap relatif sederhana dan murah. Teman-teman, lanjut di pembelajaran ini yang keempat, yaitu menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Coba teman-teman buka buku tematiknya di halaman 119 ya. Nah, kita lihat. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena. Nah, di sini ada video cara membuat energi listrik dari kentang. Bahan-bahannya yaitu kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng untuk pengganti tembaga, dan seng ini dapat digunakan dalam isi baterai biasa. Lalu langkah cara membuatnya adalah tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kawat mentah. Yang kedua, jepitan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik. Oke, lanjut ya teman-teman, buka di halaman 123. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban, kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Nah, apa sih pengertian dari hak? Sebenarnya hak itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita rampas, yang tidak bisa dirampas oleh orang lain, karena itu udah menjadi hak kita ya. Lalu kewajiban itu adalah di mana rasa tanggung jawab kita terhadap sesuatu yang kita lakukan. Berarti tugas kita terhadap kewajiban itu ya. Lalu ada sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, dipelihara, diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Nah, sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia tidak peduli. Nah, dengan keadaan lingkungan sekitar, manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Ya. Lalu oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Apa saja teman-teman? Ya. Nah, tidak membuang sampah sembarangan ini merupakan suatu hal yang sederhana, namun seperti sangat sulit untuk mulai diterapkan ya. Nah, orang-orang hingga saat ini masih saja selalu membuang sampah dimanapun mereka ingin. Padahal inilah yang terjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Ternyata yang mungkin hal sepele ya yang selalu akan mengakibatkan penyebab kerusakan lingkungan. Karena dari mulai yang terkecil dulu kita harus bisa menjaga kelestariannya. Lalu melakukan penanaman kembali. Apa sih yang dilakukan dengan melakukan penanaman kembali? Memulai menanam suatu pohon akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali ya. Itu yang melakukan penanaman kembali. Nah, apa sih dimaksud dengan melakukan penanaman kembali ya? Melakukan penanaman kembali yaitu memulai menanam suatu pohon memulai menanam satu pohon pun akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali. Nah, penanaman ini juga dilakukan dapat memberi keuntungan bagi manusia dan lingkungannya. Lalu melindungi dari lapisan ozon yang mulai menipis. Nah, ternyata kan sekarang ini di Indonesia sudah banyak gedung-gedung berkaca ya teman-teman. Sudah hampir bahkan
sudah hampir semuanya banyak gedung-gedung kaca yang mengakibatkan lapisan ozon mulai menipis karena adanya pantulan sinar matahari dari gedung-gedung kaca tersebut. Nah, ternyata dengan kita memulai penanaman kembali itu akan mengakibatkan melindungi dari lapisan ozon yang mulai menipis efek rumah kaca tersebut dan mengurangi pencemaran udara. Lalu menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Apa sih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan itu, Ustazah? Nah, aksi ini bisa mencegah polusi udara yang semakin hari semakin parah. Karena di Indonesia ini banyak sekali kemacetan ya, dan polusinya itu semakin banyak, semakin parah. Salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan yaitu misalkan mobil dengan tenaga surya. Lalu memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun. Nah, dengan berbagai macam bunga atau tanaman hijau. Ya. Lalu hal ini tidak dapat membuat lingkungan menjadi lebih indah, namun juga lebih sehat karena tanaman hijau khususnya mampu memberi oksigen yang lebih baik kepada manusia. Nah, oksigen yang cukup akan memberikan pengaruh yang positif terhadap segala kegiatan yang akan kita lakukan. Karena tidak ada polusi, oksigen yang kita hirup pun akan positif terhadap kegiatan yang kita lakukan ya. Oke. Nah, baiklah teman-teman, hari ini sudah kita mempelajari dari pembelajaran ke-5 dan ke-6, sudah Ustazah bahas semua ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, di rumah kalian tetap membantu orang tua di rumah, rajin belajarnya, tetap semangat. Oke. Dan sampai di sini Ustazah akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ternyata dapat menikmati segarnya lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih, segar, dan akan membuat kita menjadi manusia yang lebih sehat dan nyaman. Kenyamanan dapat meningkatkan suasana hati sehingga kita akan merasa mampu melakukan hal apapun. Ternyata kenyamanan ini penting loh teman-teman dari faktor udara yang kita hirup. Lalu mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Nah, alam yang bersih akan menghasilkan air yang juga bersih sehingga aman digunakan untuk mandi. Nah, mengairi sawah dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Ya. Lalu tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga butuh protein hewani dan nabati. Nah, di sini ada protein hewani dan nabati. Nah, apa sih dimaksud dengan protein hewani dan nabati? Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan-hewan. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan hidup manusia. Misalnya membuat gedung olahraga serta pertokoan. Kelestarian lingkungan yang terpelihara dapat membuat manusia memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu ada terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan. Baiklah teman-teman, untuk tugas hari ini kalian mengerjakan tugas di buku LKS aja ya, karena hari Selasa kita mau mengadakan PH ulangan harian tematik 2. Jadi tugasnya cukup kalian mengerjakan LKS di pembelajaran 5 dan 6. Oke. Baiklah, Ustazah akhirin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat dipahami ya materinya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, boleh kalian japri ke Ustazah ya. Nah, Ustazah akhirin. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya. Nah, sholat 5 waktunya juga jangan ditinggalin ya. Nah,
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.